Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Nuraini Hadi dengan NPM 182210005. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang SOP atau Standard Operational Procedure dari aplikasi Gojek. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Gojek ini adalah perusahaan pelayanan jasa yang memberikan pelayanan melalui internet yang bisa diakses melalui handphone untuk aplikasi atau pelayanan seperti ojek online untuk motor dan mobil, lalu bisa mengirimkan barang secara instan melalui aplikasi ini dan termasuk untuk pemesanan makanan atau GoFood. Nah, di sini saya akan membahas tentang standar operational procedure untuk yang bekerja sama dengan GoFood. Nah, perusahaan atau restoran yang bekerja sama dengan GoFood ini, mereka itu memiliki standar prosedurnya. Nah, di mana standar operational procedure ini merupakan prosedur operasi standar sebagaimana dijelaskan dalam perjanjian kerjasamanya. Nah, jadi ada kerjasama yang di dalamnya itu ada perjanjian pertama validasi transaksi, ya, dimana setiap transaksi yang terjadi pada GoResto akan divalidasi dengan menggunakan PIN sekali pakai atau on time PIN atau OTP. Jadi pada saat kita mau registrasi nih ke GoResto ini, kita akan dimintakan untuk validasi PIN-nya. Nah, selanjutnya adalah setelah mitra Gojek tiba untuk mengambil pesan di gerai restoran, nama mitra Gojek dan jumlah nominal transaksi beserta OTP akan muncul dalam GoResto. Nah, merchant akan mengkonfirmasi nama mitra Gojek dan jumlah nominal transaksi. Jika jumlah nominal transaksi yang tercantum pada GoResto tidak sesuai dengan jumlah pesanan minimal, merchant harus memilih tolak. Nah, jika memilih tolak ini sebanyak 3 kali akan membuat pesanan dibatalkan. Nah, jadi pada saat jumlah nominalnya itu tuh nggak sama jumlah pesanan kita, dan lalu merchantnya memilih tolak, maka transaksi itu akan ditolak dengan sendirinya pada sistem GoFood gitu. Nah, untuk poin selanjutnya, jika nominal transaksi yang tercantum pada GoResto telah sesuai dengan jumlah minimal pesanan, merchant memberikan OTP pada mitra Gojek dan memilih OK, merchant akan memastikan mitra Gojek memasukkan OTP pada aplikasinya. Jadi jika pesanannya semuanya sudah sesuai, maka pemilik restoran memilih OK gitu. Nanti akan masuk OTP pada aplikasinya. Nah, untuk poin C, setelah mitra Gojek memasukkan OTP pada aplikasinya, pesanan dianggap telah selesai dan jumlah nominal transaksi akan ditambahkan ke dalam merchant wallet dan service fee akan dipotong dari merchant wallet. Merchant akan selalu menerima pembayaran jumlah nominal transaksi melalui merchant wallet dan tidak dapat menerima pembayaran dalam bentuk tunai, terlepas dari apapun metode pembayaran yang diberikan oleh pelanggan. Nah, jadi nanti pada saat transaksinya selesai dari pelanggan, walaupun pelanggan itu membayarkan tunai, tapi uang yang masuk ke restoran itu dalam bentuk merchant wallet, yaitu aplikasi uang elektronik dari Gojek ke restoran tersebut. Nah, untuk yang D, merchant setuju bahwa dengan memberikan OTP kepada mitra Gojek, merchant telah menyetujui jumlah nominal transaksi yang sesuai dengan yang tercantum pada GoResto. Nah, jadi pada saat pesanan masuk, lalu GoResto ini menyetujui nominal yang sudah masuknya berapa dengan kuantitinya berapa, lalu mereka akan mengklik OTP untuk dikirimkan ke mitra Gojeknya. Nah, pada saat GoResto ini mengklikkan OK pada OTP tersebut, artinya
mitra resto ini sudah setuju dengan semua nominal dan kuantiti yang masuk ke aplikasi tersebut. Nah, untuk poin yang di sini tercantum bahwa AKB tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi apabila merchant memberikan OTP kepada Gojek walaupun dengan jumlah nominal transaksi yang tercantum pada GoResto tidak sesuai dengan jumlah nominal pesanan. Kenapa? Karena sudah diminta validasinya pada saat di awal bahwa jika kalau misalnya restoran itu setuju dengan nominal pesanannya, maka tinggal klik OTP-nya. Tapi jika tidak setuju kan bisa dibatalkan. Tapi jika sudah terlanjur disetujui lalu dikirimkan OTP kepada mitra Gojek, maka AKAB tidak bertanggung jawab. Nah, di sini ada poin kedua, yaitu laporan rekapitulasi transaksi, di mana AKB akan memberikan laporan rekapitulasi transaksi harian kepada merchant yang dikirimkan ke email merchant yang terdaftar. Nah, untuk yang poin kedua, bila terjadi selisih atau perbedaan data, maka para pihak sepakat bahwa data yang menjadi acuan adalah data yang dimiliki oleh AKB. Nah, jadi untuk pembayaran lain-lain itu akan diberikan acuan melalui laporan yang ada di AKB. Contoh, misalnya terjadi selisih antara transaksi yang manual kita itu lebih tinggi daripada data yang diberikan oleh AKB. Nah, tapi yang menjadi tetap acuannya tetap dari data AKAB. Tidak akan terhitung data manual kita yang menjadi selisih. Nah, ini mungkin bisa dianggap salah pencatatan atau kesalahan, misalnya sudah dibatalkan tapi tetap dilayani transaksinya. Nah, ini bisa menjadi selisih sih. Nah, selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu settlement, di mana seluruh data transaksi yang telah diotorisasi pada pukul 00 sampai dengan 23:59 akan ditransfer ke rekening merchant yang terdaftar pada hari kerja berikutnya atau H+1. Yang kedua, jumlah dana transaksi yang ditransfer ke rekening merchant yang terdaftar adalah total dana transaksi yang telah dipotong service fee dan biaya-biaya lainnya yang dipotong sesuai dengan jumlah tertuang dalam perjanjian atau dana settlement. Nah, biasanya kalau misalnya yang poin B ini banyak GoResto yang ambil promo. Nah, misalnya dia kasih promo untuk 30% pembelian dengan minimal transaksi 50.000. Nah, itu tuh akan dipotong pada saat di sini di transfer ke rekening merchant. Nah, ditambah juga ada biaya service fee. Kalau nggak salah itu biaya service-nya itu 2% dari penjualan kita gitu. Nah, untuk yang C, di sini ada dana settlement yang akan ditransfer secara harian ke rekening merchant yang telah didaftarkan. Nah, jadi ada dana settlement harian juga. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya yang saya tahu, ini tuh bisa kita yang atur kapan kita mau transfer uang ke merchant kita gitu. Nah, selanjutnya yang D, untuk transaksi pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari libur, dana settlement akan ditransfer pada hari kerja berikutnya. Nah, termasuk juga biasanya hari libur besar ya, atau cuti bersama. Biasanya uang yang masuk ke merchant itu akan dikirimkan pada saat di jam kerja. Nah, di sini ada rekapan simulasi transaksi hariannya gitu. Nah, ada bagannya, lalu juga nanti tercatat nih berapa transaksi kita dan laporan rekapitulasi, lalu ada laporan proses transfernya. Nah, di sini yang keempat ada koreksi dan klaim. Nah, jadi ada klaimnya juga nih. Nah, yang pertama yang A, apabila merchant menemukan selisih pada laporan rekapitulasi transaksi, dalam hal ini data menurut AKB dibandingkan dengan data yang dimiliki merchant, dan atau ada keterlambatan atau ketiadaan penerimaan dana settlement atau kendala lainnya, maka merchant ini tuh berhak
mengajukan pemberitahuan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 3 hari kerja. Nah, ada pengajuan banding juga ya untuk merchantnya ini. Kalau misalnya ada selisih di report antara AKB dengan laporan manual kita. Nah, untuk yang poin B, bila merchant tidak melakukan konfirmasi dalam jangka waktu 3 hari jam kerja setelah menerima laporan rekapitulasi transaksi, maka laporan proses settlement harian akan dianggap final dan tuntas. Nah, jadi kalau misalnya pada saat kita terima laporan report dari Gojek, tapi kita dalam 3 hari ini nggak ada keluhan nih atau misalnya masalah dan kita tidak laporkan, nah itu dianggap selesai semuanya tuntas. Tapi kalau misalnya lebih dari 3 hari dan kita baru melihat ternyata ada selisih, itu tidak akan ditanggapi oleh Gojek karena sudah sesuai dengan SOP yang diberikan. Nah, untuk poin yang C, di sini rekonsiliasi dilakukan paling lambat 3 hari atau H+3 sejak pemberitahuan keberatan sebagaimana disebutkan pada poin A di atas yang diterima oleh AKAB. Nah, untuk yang D, koreksi settlement dilakukan paling lambat H+7 hari kerja sejak rekonsiliasi sebagaimana disebutkan pada poin C di atas oleh para pihak. AKAB disampaikan informasi tertulis pada merchant apabila ada koreksi gitu. Nah, untuk yang E, ini permasalahan terkait proses settlement atau kendala lainnya yang terkait dengan layanan dapat diajukan kepada AKB melalui email ke gofoodpartner@gojek.com. Nah, itu dimulai dari jam kerja jam 7 sampai dengan jam 22 waktu Indonesia Barat, atau telepon ke 021291829981 di jam 7 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Barat gitu, teman-teman. Nah, sekian sekilas SOP yang saya ambil dari Gojek, atau lebih tepatnya untuk partner GoFood yaitu GoResto. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.